Ya, tadi ada yang bilang atau nanya kepada saya, gimana kasus Doktif dengan DRL? Ya, gimana kasus Doktif dengan DRL? Udah lama nih saya nggak bahas. Bahkan 2 kali Doktif jadi saksi ya. Saya juga belum bahas karena memang saya fokus ke klien VIP saya yang harus saya backup. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan bahas, guys. Ya, yang saya lihat dari jalannya persidangan ya, tidak berubah sama sekali. Doktif akan menang, kemudian DRL akan divonis. Nah, di dalam vonis itu meskipun tidak maksimal, tapi nanti vonisnya itu 2/3, di atas 2/3 dari tuntutan JPU. Ya, itu yang saya lihat. Kenapa itu bisa terjadi? Ya kalian bisa lihat sendiri ya. Itu sebenarnya sudah saya ramalkan sedari awal ya. Ketika kasus ini mau mulai bergulir, itu saya sudah ramalkan itu semua. Yang saya sebutkan itu tidak berubah. Meskipun tidak maksimal, nanti hasil ataupun vonisnya itu di atas 2/3 dari tuntutan JPU. Ya, kalian bisa lihat sendiri sekarang ketika jalannya persidangan, ya, tim lawyer dari DRL itu selalu menyerang pribadi ataupun ranah pribadi dari Doktif. Tidak fokus kepada kasus ataupun dakwaan yang sedang didakwakan kepada kliennya. Ya, kalian perhatikan ketika Doktif menjadi saksi kemarin di 2 kali persidangan, ya, itu tidak fokus dengan apa yang menjadi dakwaannya. Ya, sehingga ini apa? Sehingga ini membuang-buang waktu secara percuma yang nantinya akan merugikan kliennya. Ya, kalian tidak harus percaya dengan apa yang saya ucapkan ini, guys. Tidak harus percaya. Ya, nanti kalian bisa lihat aja hasilnya seperti apa. Tapi dari kacamata saya, pandangan saya sebagai seorang paranormal, ya, saya melihat lawyernya ini tidak fokus kepada apa yang didakwakan, dia malah menyerang kemana-mana karena pribadi yang mana-mana daripada Doktif, yang sebenarnya itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap dakwaan yang sedang didakwakan kepada kliennya itu. Ini tentu saja merugikan kliennya. Ya, ini tentu saja merugikan kliennya. Dan ingat, hakim itu tidak melihat suatu narasi, suatu argumentasi, suatu framing ya yang terjadi di ruang persidangan. Hakim itu hanya melihat apa? Fakta-fakta dan data di persidangan yang dibawa tentunya. Ya, dia mau menggiring opini kemanapun, dia mau menggiring narasi apapun, dia mau menggiring argumentasi apapun, itu tidak akan berpengaruh terhadap apa yang akan divoniskan nanti. Apa yang didakwakan itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Yang saya lihat nanti akan divonis bersalah, Doktif akan menang. Kalian tidak harus percaya dengan apa yang saya ucapkan ini, guys. Karena dia tidak fokus dengan apa yang didakwakan. Ini tentu saja merugikan kliennya. Iya, begitu banyak lawyer. Tapi yang dia menyerang ranah pribadi, dia menyerang profesi dan lain sebagainya yang tidak berkaitan dengan apa yang didakwakan. Ya, yang didakwakan itu kan salah satunya adalah produknya yang bermasalah dalam tanda kutip, ada labeling dan lain sebagainya. Ya, ini di luar konteks itu yang seharusnya gimana caranya dia membuktikan bahwasanya ya produk ini nih tidak sesuai dengan apa yang didakwakan gitu. Ya harus dengan cara apa? Dibuktikan. Apabila tidak bisa dibuktikan, ya tentu saja hakim ini akan melihat suatu hal yang mana dakwaan itu masuk ke situ. Ya. Saya kemarin ngelihat sekilas, jadi saya nggak ngelihat full, tapi saya sudah bisa mendapat suatu gambaran di situ. Kalian nggak harus percaya dengan apa yang saya ucapkan, dan ramalan saya kalian nggak harus percaya, guys. Tapi nanti kalian lihat aja, ya. Juwita, Sinepos nyerang Doktif terus master. Iya, biarin aja di tantrum. Ya, biarin aja di tantrum. Itu sebenarnya dia lagi tantrum. Ya. Rasa kembali ya mas, apakah Doktif itu jujur apa adanya, kasihan diserang sana sini. Saya melihat Doktif itu jujur apa adanya. Dia selalu pakai data.
Ya, kalau ngomong dia selalu pakai data. Jadi banyak sekali framing-framing yang berteberangan gitu ya. Bahkan di sidang kemarin pun itu menjadi suatu framing buat Doktif. Ya, tapi santai aja, santai. Ya, kenapa santai? Terima kasih Nomi Rita. Halo, selamat bergabung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nomi Rita. Kenapa santai aja? Karena dia sudah dia sudah melewatkan dua kesempatan yang sangat baik buat dia sebenarnya. Untuk apa? Untuk mengcounter. Bukan secara narasi, bukan secara argumentasi, tapi harusnya dia mengcounter ya dengan apa? Dengan fakta data yang dia punya untuk dakwaan yang didakwakan kepada kliennya. Harusnya itu, tapi dia sudah melewatkan kesempatan yang baik itu. Ya itu. Eva Caroline, Master kenal sama Kim Macan nggak sih? Enggak, saya nggak kenal. Saya pernah lihat gitu ya, itu kan dari Pintu Misteri, tapi saya tidak mengenal dia secara pribadi. Tapi saya melihat dia kan dari Pintu Misteri itu, ya. Kalau saya independen guys, saya tidak ikut kelompok mana, grup mana, ataupun organisasi paranormal dan lain sebagainya. Enggak, saya berdiri sendiri, ya. Saya berdiri sendiri di dua kaki saya sendiri sebagai seorang paranormal guys. Gitu ya. Lena, malam Master. Halo, selamat malam juga Lena. Buat kalian yang belum follow-follow, silakan kalian bisa follow-follow akun TikTok official Master Bagja dan juga kalian share-share live ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah tap-tap layar guys. Saya juga turut prihatin ya atas bencana alam yang sangat banyak. Salah satunya yang terbaru itu di tanggal 18 Agustus setelah kejadian di Flores, NTT. Ada gempa dan tsunami, itu ada kebakaran hutan di 5 wilayah di Kalimantan. Ya, nah itu sudah saya ramalkan di channel YouTube Was-Was 3 bulan yang lalu. Saya sudah memberikan saran, apabila ingin membuka lahan, jangan dengan cara membakar hutan. Apalagi sekarang sudah masuk El Nino Godzilla guys, dimana panasnya sangat panas sekali dan itu menyebabkan kekeringan ya, dan itu dibakar di atasnya, sedangkan itu adalah lahan gambut di situ ya, dimana ketika disiram atasnya, di bawah ini masih menjadi abu ataupun bara ya, ini bisa memantik lagi api dan itu sangat menyulitkan sekali guys. Bahkan kecelakaan banyak terjadi sekarang di Kalimantan karena tertutup ya, tertutup visualisasi ataupun mata dari para pengendara, akhirnya tabrakan beruntun terjadi. Itu saya sudah naikkan tuh guys ya. Yang lebih parah ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Hati-hati buat daerah Kalimantan dan yang terdampak. Kalian harus pakai apa? Kalian harus pakai masker. Kenapa? Karena partikel-partikel dari hasil kebakaran itu kan berterbangan guys. Nah apabila kalian hirup, meskipun itu hanya debu saja, debu, tapi itu bisa menyebabkan radang di area paru-paru kalian. Jadi harus hati-hati ya. Gimana Master kasus Niki, bisa bebas gak? Saya melihat masih ada peluang untuk bebas ya Lena. Nanti kita tunggu aja hasil dari peninjauan kembalinya. Juta ya Master, Pontianak penuh asap siang hari kayak sore. Nah itu harus sudah mulai dipikirkan untuk maskernya dipersiapkan itu Juta ya. Lena amin Master. Iya, jadi kalian yang ada di area Kalimantan, Pontianak itu harus sedia masker sekarang ya. Jadi kalian harus benar-benar melihat gitu ya kondisi sekitar kalian. Apabila itu sudah terasa sesak gitu, pakai masker ya, jangan sampai enggak tuh. Ini gempa ini sudah mulai berjalan guys ya. Ini yang saya lihat ya, ini harus saya sampaikan juga karena ini adalah sinyal dari semesta. Berawal dari Sulawesi ya,
Karena Indonesia ini dikelilingi oleh Ring of Fire, di mana Ring of Fire ini apabila sudah tertrigger satu kali, ya ini pasti akan menyambung menjadi satu kesatuan. Nah, dari Sulawesi kalian bisa lihat turun ke bawah ke NTT. Ya, ini hati-hati. Gempanya itu sama, hampir mirip, 7 sekitar di atas 7 skala Richter. Dari NTT nanti akan berpindah lagi menuju ke Bali. Habis dari Bali ke Jawa, lalu ke Sumatera. Ya, trigger ini bisa menyebabkan apa? Erupsi Gunung Merapi nanti. Ada Merapi, Semeru, Gunung Dukono, Ibu. Ada juga Marapi di Sumatera Barat. Ini hati-hati, gempa ini akan berlanjut ya dari Flores, Bali, kemudian di Pulau Jawa lalu ke area Sumatera. Kalian harus hati-hati ini. Ya. Hati-hati guys. Sri Hartini Master Jerebu udah masuk Sabah. Jerebu apaan tuh? Naomi Rita menurut Master FS dan Doktif menang siapa? Doktif menang. Ya, Doktif saya lihat menang. Kalau si FS mah ya nanti kita lihat ya. Dia itu sebenarnya ya kalau saya lihat untuk kekuatannya sendiri ini udah sangat jauh amat berkurang dari awal-awal ya. Seperti yang saya bilang di kasusnya Niki ya. Saya bilang kan ya pada waktu itu bahwasanya dia powernya ini turun drastis guys. Turun drastis. Kalian boleh tanya boleh tidak, boleh percaya boleh tidak ya. Sri Hartini Jerebu asap, oh asap udah nyampe Malaysia ya. Nah itu juga saya sudah bilang juga itu di channel YouTube Was-Was tuh. Pada waktu itu tuh saya sudah bilang juga. Nah untuk kasus DRL dan Doktif ini akan tambah seru nih. Tambah serunya nanti narasinya semakin ke sono, semakin ke sini, semakin kemana-mana gitu narasinya. Jadi tidak terfokus kepada dakwaannya sendiri, ya. Yang tentu saja ini akan merugikan, sangat amat merugikan DRL. Saran saya untuk lawyernya fokus aja dulu ke dakwaan ya. Jangan fokus untuk memframing ataupun menggiring opini publik. Nah, itu tidak akan berpengaruh apapun gitu. Itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap hasil putusannya nanti. Bahkan itu akan merugikan ya. Buat apa memframing seorang Doktif agar supaya namanya jatuh ya, agar supaya namanya jatuh di framing sedemikian rupa. Nggak akan bisa guys, beneran dah nggak akan bisa. Coba terusin, nggak akan bisa, nggak ngaruh apa-apa buat Doktif tuh, nggak ngaruh apa-apa. Naomi Rita, tapi kayak yang meyakinkan dia tuh ya omongannya. Apa tuh, yang mana tuh? Ayo dia mah kebanyakan bohongnya dia mah. Naomi Rita, coba dah lihat. Kalau biasanya kalau orang-orang kayak gitu kalau udah ketahuan bohongnya dia bakal ngeles. Ya dia bakal ngeles. Resep Malia Master, gimana Doktif pecah dari Dokter O? Mana yang jujur Master? Kalau saya melihat masing-masing itu dari kasusnya, ya resep Malia. Saya tidak melihat dari dramanya. Kenapa? Masing-masing orang ini memiliki kasusnya sendiri-sendiri. Dari tahun 2025 saya sudah mengatakan bahwasannya ya pemegang kunci itu pionirnya itu dua, Niki sama Doktif. Ya, kemudian masuk lagi pemegang kunci kartu as itu ada Dokter Oki. Saya melihatnya kasusnya, jadi saya bukan melihat dramanya. Ya, kalau saya melihat kasusnya nanti akan terbuka sangat lebar sekali apa yang akan mereka bawa masing-masing gitu ya, bukti dan fakta-fakta yang mereka punya. Nah ini akan semakin seru ke depan. Tapi sama Lina kicep ya FS ya. Waduh, iya tuh. Sekarang kan ada lagi tuh ya. Si Lina Mukerja ya. Lina Mukerja udah mulai masuk ke garis ini ya. Garis war ya. Gara-gara namanya disenggol-senggol sama siapa itu? Si mami-mami itu kan.
Mbak Lia bingung ya? Iya, jangan bingung. Ya, jangan bingung. Saran dari saya, biar kalian nggak bingung, kalian fokus aja ke kasusnya. Kalian fokus ya, adoptif sama DRL. Fokus aja di situ. Ya, nanti adoptif sama siapa? Lawannya, fokus di situ. Nah, kalau si dokter Oki ya, ini kan lawannya sama yang itu yang di Bandung. Nah, fokus ke situ. Jangan drama-dramanya. Kalau kalian ngikutin drama-dramanya itu kalian nanti akan pusing sendiri. Ya, pusing. Ya, lebih baik fokus sama kasusnya. Kalau saya gitu, ya, Sahrul. Sahrul, bukan Sahrul Gunawan, bukan ya. Puji Rahayu, Master, Mbak Nikmir kapan bebas? Ya kita doakan saja ya, semoga secepatnya bisa bebas.